Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafidu TV menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pendidikan Islam selalu menjadi tema yang menarik untuk kita bahas. Maka dalam dialog cendekia selama 30 menit ke depan, saya Dawami Esos Emikom akan memandu dalam dialog cendekia dengan tema transformasi desain pembelajaran madrasah di era digital dan Society 5.0. Dari Al-Hom ke Teluk Ru sehingga sebentar di Bukit Batu, biar dialog kita bertambah seru, maka saya akan memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Prof. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, dan ini merupakan kali yang pertama sampai di Dumai. Kota Dumai. Di Riau Bu? Iya, di Riau pernah sekali. Yang ke Dumai baru sekali ini. Oh, baru sekali ini. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya jalur tol ya Bu ya. Iya, Masya Allah luar biasa Dumai. Luar biasa. Eksotis pemandangannya. Baik ya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita adalah Associate Profesor Dr. Hajah Rofiatul Hosna MPD. Dan sehari-hari dia merupakan dosen di Universitas Asim As'ari Tebuiring Jombang ya Bu ya? Iya, betul Bapak. Dan dia merupakan sosok yang luar biasa lah, sosok yang luar biasa, dan kita berharap ada sesuatu yang bisa kita bagikan terutama kepada pemirsa Tafidu TV. Dan yang lebih penting lagi adalah pada Institut Agama Islam Tafakufi di Dumai yang kebetulan pada hari ini Ibu Prof lah berenak ya. Ibu Prof melakukan visiting lecture untuk pasca sarjana kita, yaitu pendidikan agama Islam. Seberapa penting Bu desain pembelajaran madrasah itu dalam kaitannya dengan transformasi digital dan juga era pada hari ini? Ya, transformasi desain pembelajaran madrasah di era digital dan Society 5.0 itu sangat penting Bapak, karena kita tahu bahwa desain pembelajaran itu merupakan proses sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan cara mendesain dan mengembangkan serta mengevaluasi pengalaman belajar siswa atau peserta didik kita. Nah, dalam buku saya pembelajaran berbasis AI itu saya sampaikan bahwa desain pembelajaran itu mencakup yang saya singkat dengan time. Yang mohon maaf, time ini bukan waktu Bapak ya. Time itu T-nya adalah tujuan, kemudian I-nya adalah isi atau materi, kemudian M-nya metode, dan E-nya evaluasi. Nah, seberapa penting di zaman digitalisasi saat ini pihak pembelajar atau para peserta didik serta para pembelajar kita dalam mendesain pembelajaran wajib mengetahui langkah-langkah sesuai dengan yang berlaku pada saat ini, terutama kurikulumnya kita saat ini kurikulum merdeka Bapak. Nah, kemudian kurikulum merdeka itu dalam madrasah menggunakan pendekatan KBC yang kurikulum berbasis cinta. Ya, di mana di dalamnya ada panca cinta ya. Panca cinta saya pikir semua pada tahu, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada diri sendiri dan sesama, kemudian cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada sekitar alam, lingkungan, kemudian cinta kepada tanah air. Selama satu hari di Dumai, kemudian dari pagi hingga ke siang tadi sudah melakukan visiting lecture di bersama mahasiswa Bu. Kita punya distingsi yaitu pesisir Selat Melaka.
Institut Agama Islam punya distingsi pesisir Selat Melaka. Kira-kira apa bekal yang dalam kaitan dengan tema kita hari ini yang harus dipersiapkan oleh Institut Agama Islam sebagai bahagian penting dari mempersiapkan generasi yang unggul gitu Bu ya, dalam kaitannya dengan desain pembelajaran itu. Iya, untuk kaitannya dengan apa yang disampaikan Bapak, khususnya pada desain pembelajaran madrasah, maka IAITF Fakidin IAITF Dumai ini diharapkan mampu mengintegrasikan 3 hal, yaitu kemampuan ipteks, ilmu pengetahuan teknologinya, serta akhlak mulia dari baik pembelajar, dalam hal ini dosen ya, pemimpinnya, para pemimpin dan jajarannya, serta para peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, pembelajarnya. Jadi adalah pembelajar, pembelajar, dan pembelajaran itu terintegrasi menjadi satu dalam hal keintegritas ipteks ya, ilmu pengetahuan teknologi, serta akhlak mulia yang dipadukan kemudian dalam proses pembelajaran dengan desain pembelajaran madrasah yang sudah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Dan itu harus tergambar di dalam RPS kurikulum di kampus ya Bu ya. Karena yang kita persiapkan adalah guru ya Bu ya. Betul. Iya. Kita saat ini ada RPS rencana pembelajaran semester, terutama pada rencana pembelajaran lulusan Bapak ya, berbasis OB ya. OB itu outcome based education. Jadi diharapkan bersinergi dengan RPS yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Karena kurikulum itu sendiri termasuk bagian RPS itu bagian dari kurikulum yang berlaku di lembaga ini dan harus diimplementasikan sesuai dengan yang berlaku, aturan yang berlaku gitu. Kita juga kan punya distingsi terkait dengan selain pesisir Selat Melaka, kita juga punya distingsi budaya Melayu. Kira-kira menuangkan itu sehingga nanti ketika kita punya lulusan, punya mahasiswa, jadi guru, jadi apa, kira-kira apa yang harus urgen yang harus dipersiapkan oleh tenaga pendidik, dalam hari ini dosen dan institusi, sehingga lulusannya itu betul-betul siap untuk menerapkan apa yang kita inginkan. Ya, untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan tentunya kompetensi diri ya, kemampuan diri kita baik dosen maupun para mahasiswa, terutama lulusan kita dipersiapkan untuk selalu mengadaptasi kemajuan zaman ipteks, apalagi saat ini yang serba digital Bapak. Jangan lupa menyampaikan ke mahasiswa bahwa digitalisasi itu hal mutlak yang harus kita pelajari, tapi dampaknya memang luar biasa itu ya. Karena sekarang anak-anak sekarang dengan adanya AI, ada salah satu dampak digitalisasi itu ada dampak positif negatif. Nah, diharapkan dampak positif itu bisa mengembangkan potensi diri mahasiswa kita dengan segala kelebihannya, dan dampak negatif bisa diminimalisir sehingga kemajuan zaman sangat membawa manfaat bagi mahasiswa dan lulusan. Dan satu hal lagi, ketika mahasiswa mampu mengikuti perkembangan zaman yang serba digital, kemungkinan besar mereka akan terserap untuk lulusan menjadi orang-orang yang digunakan di berbagai lini kehidupan. Begitu Bapak. Dan itu mutlak harus dilakukan ya Bu ya. Iya, betul Bapak jawab ya. Tidak ada tawar-menawar lagi kan. Iya, betul. Yang lebih santai lah Bu. Kira-kira apa yang paling berkesan lah Bu selama 1 hari perjalanan, kemudian 1 malam di Dumai. Sudah makan yang khas di Dumai Bu? Iya, saya sudah dengan sop ikan kemarin ya. Jadi ada sinergi kehidupan juga ternyata di sini, yang bersinergi tidak hanya dalam hal akademisi, dalam hal makanan khas juga sangat bersinergi sehingga memunculkan opini bahwa Dumai adalah
tempat yang nyaman untuk semua orang singgah, terutama para akademisi. Dan apa yang ada di Dumai ini, saya selama tadi mengisi acara di sini sangat produktif, kreatif, inovatif orang-orangnya, dan saya pikir dengan sendirinya adaptif terhadap kemajuan zaman yang semakin kompleks. Berarti ada keinginan untuk sampai lagi ya Bu ya? Insya Allah. Bahkan ada kolaborasi lebih tingkat. Di bulan Juni ya Bu? Insya Allah Juni. Bulan Juni kita nyebrang. Iya, nyebrang ke Malaysia Insya Allah. Jadi ada program di Malaysia yang kerjasama dengan IAI ITF Dumai ini yang bisa kami adaptasi juga dan dikembangkan untuk lembaga kami, Bapak. Ya, tadi ada MOU Bu, kira apa tindak lanjut yang bisa dilakukan dari MOU yang sudah kita lakukan? Iya, MOU tadi ada banyak ya. Baik saya sebagai dosen Unhas Universitas Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang dan juga sekaligus sebagai Ketua HIPKIN Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Provinsi Jawa Timur. Jadi MOU itu langkah awal Bapak. Langkah selanjutnya kita wujudkan mimpi realitas kerjasama ini menjadi bukti empiris atau nyata yang bisa dikembangkan oleh ketiga belah pihak ya, baik IAI Dumai, kemudian IAI ITF Dumai, Unhas maupun HIPKIN Jawa Timur. Ya, betul. Dan salah satu yang paling istimewa dari Institut Agama Islam, kita dekat Bu. Jadi kalau mau ke seberang itu cuma 1 jam 45 menit ke Malaysia. Ya, berarti sudah terhitung kegiatan internasional. Iya, betul. Jadi sangat ini menginspirasi kami sebagai perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Ya, insya Allah kita rutin setiap tahun ya, dalam 1 tahun kita mengirimkan mahasiswa inbound, kemudian juga KKN-nya, KKN internasional, dan ada 3 konferen Bu ke seberang, lebih murah ke seberang daripada ke pusat pemerintahan. Semoga pertemuan ini lebih memberikan manfaat kepada kita semua. Namun sebelum ya waktu juga yang membatasi kita dalam dialog cendekia kita pada hari ini, di lain waktu kita bisa ketemu kembali. Namun kita minta dulu closing statement dari Ibu terkait dengan ya perjalanan istimewa selama di Kota Dumai, di Riau ya, nanti akan balik lagi ke Surabaya. Ya, baik. Statement dari saya, Dumai adalah kota yang paling ternyaman selama saya singgah di beberapa daerah luar Jawa, dan kompetensi diri para pimpinan jajarannya serta mahasiswa, dosen tentunya sangat berkompetensi untuk berkembang menjadi lebih baik, berinovasi, kreatif dan adaptif terhadap zaman yang semakin berkembang dengan pesat. Dan saya selaku Ketua HIPKIN dan juga dosen Unhas ingin berkolaborasi lebih jauh untuk pengembangan perguruan tinggi kita dan Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Provinsi Jawa Timur. Salam sukses dunia akhirat dan berkarir secara profesional dengan tentunya menjadi teladan bagi orang lain. Itu Bapak. Ya, terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hajah Rofiatul Husna MPD. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa kembali singgah di kampus kami, dan doakan proses menjadi universitas lebih disegerakan sehingga bisa menjadi sesuatu terutama dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, saya Dawami Esa Sumikom mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pemirsa sekalian. Saya akhiri dengan Allahumma fiqil apuntori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.